Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good afternoon, everyone. How are you? I'm fine. Fine, and you? Gimana nih, tetap semangat kan pandemi gini? Tetap semangat. Alhamdulillah, semangat. Tetap semangat ya meskipun pandemi gini belajarnya. Meskipun online. Iya. Semangat. Hari ini kita mau belajar tentang recount text. Ada yang tahu sebelumnya recount text itu seperti apa? Teks yang gimana gitu? Oke. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang recount text. What is a recount text? Apa sih recount text itu? Recount text is a type of text in learning English that has a function to retell events or experience that occurred in the past. Jadi recount text itu menceritakan tentang aktivitas di masa lalu yang bisa menjadi sebuah pengalaman. Terus tujuannya recount text itu apa sih? This text aims to provide information and or entertain readers who read this paper. Jadi tujuan recount text itu untuk menginformasi sekaligus menghibur pembaca teks recount. Jadi bisa jadi kayak teks yang menghibur, yang kita nggak perlu mikir, kita cuma lihat ceritanya orang lain, seperti itu. Karakteristik. Jadi teks recount itu punya karakteristik. When writing a recount text, make sure the following characteristic are included in your writing. Jadi kalau buat teks recount itu kita harus ngikutin karakteristik seperti contoh di bawah ini. Kayak using past tense sentence, kita harus pakai tenses past, simple past tense, kayak gitu. Contohnya, I spent my summer in Yogyakarta and I was very happy. Spend di sini kan bentuk lampau. Sama juga kayak I was very happy, di sini was-nya juga bentuk lampau. Terus yang kedua, using the verbs action. Jadi kata kerja aksi. Kayak di sini spend menghabiskan, when pergi, broke, terus juga took, dan yang lainnya. Terus yang ketiga, menggunakan adverbs and adverbial phrases to express a time, place, and way. Contohnya, last month, in Malang, in Blitar, lately, and etc. Dan yang terakhir, menggunakan conjunction atau kata penghubung seperti or, after that, dan lain sebagainya. Nah, di recount text itu sendiri terdapat generic structure. Ada 3 structure. Yang pertama orientation, yang kedua event, dan yang ketiga reorientation. Yang pertama orientation. Apa sih orientation itu? Orientation, it gives the reader the background information needed to understand the text, such as who was involved, where it happened, and when it happened. Jadi kayak di orientation itu nanti kayak nyeritakan siapa aja sih yang terlibat di cerita itu, terus cerita itu bertempat di mana, kapan terjadinya, kayak awal-awal pembukaan lah,
kayak pengenalan. Terus yang kedua ada events. Events di sini a series of event ordered in a chronological sequence. Jadi ini kayak rangkaian kejadian. Event itu kayak rangkaian kejadian selama di cerita itu, kayak misal kamu ngapain aja, terus melakukan aktivitas apa aja, habis itu kemana, seperti itu. Nah, dan yang terakhir reorientation. Reorientation is a personal comment about the event or what happened in the end. Jadi kayak reorientation itu kayak kesan dan pesan kamu setelah nyeritain serangkaian cerita itu tadi. Nah, di sini ada contoh teksnya. Mulai dari kita membaginya berdasarkan generic structure yang barusan kita bahas tadi. Di sini orientation last year holiday of Lebaran, I went to Surabaya visiting my grandmother and grandfather. I had to go there because the previous holiday I was not there. Di sini kan memperkenalkan siapa aja yang terlibat di dalam cerita, kayak grandmother and grandfather, terus kemana, seperti itu. Terus contoh selanjutnya, events. Di sini bisa kalian baca, kelihatan kan? Kelihatan. Nah, bisa kalian baca di situ kayak rangkaian kejadian si pembuat cerita. Terus lanjut lagi, nah reorientation seperti yang aku bilang tadi, reorientation kayak kesan dan pesannya ngikutin kegiatan di cerita itu. Ya, di sini kan the madness and tiredness during the trip had gone after my grandma and grandpa. They were looked old and I was so happy knowing them in healthy condition. Jadi kan pesannya dia senang mengetahui kakek neneknya dalam kondisi yang sehat. Nah, di sini aku buat latihan soal. Silakan kalian baca dulu, terus nanti kita bahas bareng-bareng. Aku beri waktu 5 menit. Oke, kita bahas ya. Iya. Nanti yang bisa jawab silahkan ngomong. Iya. Ini latihan soalnya. Fill in with the past simple. Ini suruh ngubah yang bertanda kuning ini ke bentuk past simple. On Saturday night, we bla 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 bla. Siapa yang bisa? Go. Apa bentuk past simple dari go? When. Nah, ya benar. To the town hall. It bla 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 bla. Bentuk pasnya is the last day of the year and a large crowd of people. Apa bentuk pasnya is? Was. Was. Ya benar. It was the last day of the year and a large crowd of people had gathered under the town hall clock. And it would strike 12 in 20 minutes time. 50 minutes pas ini. Wah. Paset. Ya, habis ini kalian silahkan membuat teks recount sederhana.
Kalian bisa berdasarkan pengalaman kalian sendiri secara sederhana. Jadi dari pembelajaran hari ini, ada yang ingin disampaikan? Ya udah kalau nggak ada. Terima kasih partisipasinya hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat buat belajar kalian dan juga Amin. dan juga kalian tetap sehat dan aman di masa pandemi seperti ini. Tetap jalankan protokol kesehatan Amin. dimanapun kalian berada. Oke, Ya, Kak. sampai jumpa di lain waktu, Terima kasih. teman-teman. Terima kasih partisipasinya hari ini. Iya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.